Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Kaifa halukum ya akhwat? Alhamdulillah bi khairin. Hari ini insyaallah kita mempelajari fikih ibadah bab 7, yaitu salat tahajud. Lanjut. Sebelum kita lanjut, Ustazah harap sudah membuka buku dan mencatat poin-poin pentingnya, dan setelah mencatat, kumpulkan di GCR Fikih. Yang akan kita bahas adalah hukum salat tahajud, keutamaan salat tahajud, waktu pelaksanaan salat tahajud, dan terakhir jumlah rakaatnya. Kita masuk yang pertama. Hukum salat tahajud. Hukum salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan pada malam hari. Ia disebut juga qiyamul lail. Jadi salat tahajud ini dikerjakan pada malam hari, dan juga salat tahajud disebut dengan qiyamul lail. Hukum salat ini sunnah muakkad. Karena apa? Kenapa sunnah muakkad? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini, salat sunnah tahajud. Maka ini adalah salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad apa? Salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, seperti itu. Hal ini didasarkan beberapa dalil, diantaranya sebagai berikut. Allah berfirman, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb-nya, mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran Surah Al-Furqan ayat 64. Allah juga berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syarullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik puasa pada Ramadan setelah Ramadan adalah puasa sunnah pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini sudah kita mengetahui bahwa keutamaan salat malam itu sangatlah banyak sekali. Yang pertama akan diangkatkan ke tempat yang terpuji. Yaitu salat sebaik-baik salat setelah salat fardu, setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, seperti itu. Jadi hukum salat tahajud adalah sunnah muakkad. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini. Beliau selalu mengerjakannya. Selalu menjaga salat sunnah malam, yaitu salat tahajud. Lanjut. Yang B, keutamaan salat tahajud. Jadi setiap ibadah itu mempunyai keutamaan. Salat tahajud memiliki keutamaan. Apa sih keutamaannya? Keutamaan salat tahajud sangat besar. Hal ini didasarkan pada beberapa hal berikut. Yang pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia,
sebarluaskanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah tali silaturahmi, dan kerjakanlah salat pada malam hari ketika orang-orang terlelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Insyaallah ini adalah salah satu penyebab masuk surga. Jadi yang pertama luaskan salam, beri salam, berilah makan kepada orang lain, sambung silaturahmi, mengunjungi kerabat-kerabat, silaturahmi, dan mengerjakan sholat malam. Ini adalah salah satu penyebab masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad. Yang kedua adalah Allah memuji orang-orang yang tekun melakukan qiyamul lail. Allah berfirman, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya bersujud dan berdiri apa? Yaitu sholat. Ya. Jadi Allah memuji orang-orang yang selalu melakukan qiyamul lail. Ya. Mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah dengan sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Ya, mereka melakukan sholat mengerjakan sholat tahajud ketika orang-orang masih terlelap dalam tidurnya. Ya, Allah sangat memuji orang-orang tersebut. Ya, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Ya, Allahumma amin. Yang ketiga adalah salat tahajud dapat menghapus berbagai dosa dan mencegah dari perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian membiasakan qiyamul lail, sebab itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Qiyamul lail itu akan mendekatkan diri hamba kepada Allah, mencegahnya dari perbuatan maksiat dan menghapus dosa-dosanya, serta mengusir penyakit dari badan. Jadi qiyamul lail itu manfaatnya sangat banyak. Apa saja? Mendekatkan diri kita dekat kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mencegah kita dari perbuatan maksiat. Kalau kita sudah dekat sama Allah, pasti perbuatan maksiat ini akan terjaga, akan terhindar dari kita. Jadi ketika kita sudah dekat sama Allah, Allah akan menjaga kita. Ya, kita tidak lakukan maksiat lagi. Dan qiyamul lail juga dapat menghapuskan dosa-dosa serta mengusir penyakit dari badan. Insyaallah keutamaannya sangat besar sekali ya. Ini adalah 3 keutamaan salat tahajud. Yang pertama, salah satu penyebab masuk surga. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang tekun melakukan qiyamul lail. Yang ketiga, salat tahajud dapat menghapus berbagai dosa dan mencegah dari perbuatan maksiat. Yang terakhir ya. Yang C, waktu pelaksanaan salat tahajud. Salat tahajud dilakukan pada malam hari setelah salat Isya hingga sebelum waktu salat subuh. Ia bisa dikerjakan pada bagian awal, pertengahan, ataupun akhir malam. Seseorang hendaknya tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Orang yang bangun tidur untuk mengerjakan sholat tahajud disebut mutahajjid. Dan waktu yang paling baik dalam melaksanakan qiyamul lail itu adalah pada sepertiga malam terakhir. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Saat Rabb berada paling dekat dengan hamba adalah pada paruh malam yang terakhir. Oleh karena itu, jika engkau bisa menjadi seorang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nasai. Jadi, waktu pelaksanaan salat tahajud itu dihitung dari setelah salat Isya hingga sebelum salat subuh. Ya, ia bisa dikerjakan di awal setelah sholat Isya atau di pertengahan di antara jam-jam 12 seperti itu, dan di akhir malam. Ya, perkiraan itu jam 3, jam setengah 4 itu sepertiga malam terakhir.
Orang-orang yang bangun tidur mengerjakan sholat tahajud itu disebut dengan mutahajjid. Ya, mutahajjid, orang yang melakukan sholat tahajud disebut dengan mutahajjid. Dan waktu yang paling baik itu adalah sepertiga malam terakhir yang sudah bilang tadi, dari perkiraan itu dari jam 3 sampai jam setengah 4. Ya, itu adalah waktu sepertiga malam terakhir yang dimana itu yang paling sangat bagus sekali ya untuk kita kerjakan sholat tahajud, karena di waktu itu Allah sangat dekat dengan kita. Ketika kita meminta sesuatu sama Allah, insya Allah akan dikabulkan ya. Maka banyaklah berdoa ketika sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Yang terakhir adalah jumlah rakaat salat tahajud. Jadi jumlah rakaatnya juga dijelaskan. Itu salat tahajud dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir waktu salat subuh akan segera tiba, hendaknya ia mengerjakan 1 rakaat saja sebagai witir penutup bagi salat yang telah ia kerjakan. Jadi salat tahajud itu dikerjakan 2 rakaat. Apabila khawatir akan masuk subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat saja sebagai witir. Jadi setelah salat tahajud kita kerjakan salat penutup yaitu witir ya. Adapun jumlah maksimal rakaat dalam salat tahajud adalah 11 rakaat. Jadi maksimalnya adalah 11 rakaat. Demikian yang disampaikan Aisyah yang mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan dan tidak pula pada bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah SAW mengerjakan salat tahajud itu tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kesimpulan, salat tahajud hukumnya sunnah muakkad. Salat tahajud memiliki keutamaan yang sangat besar, diantaranya adalah penyebab masuk surga. Salat tahajud bisa dilakukan di awal malam, atau pertigaan malam, atau akhir malam. Yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir, yaitu akhir malam. Yang keempat, minimal salat tahajud 2 rakaat atau lebih dengan hitungan 2 rakaat. Seperti itu ya. Jadi salat tahajud itu 2 rakaat. Bisa melakukan salat tahajud hanya 2 rakaat dan bisa juga 2 rakaat. Kalau kita takut akan khawatir waktu subuh akan segera tiba, maka kita kerjakan salat witir 1 rakaat saja. Semoga dipahami. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi untuk fikih ibadah sebelum pas. Sudah kita selesaikan materi untuk semester 1 ini. Insyaallah di semester 2 kita akan lanjut dari bab 8, salat dalam berbagai keadaan. Ya. Naktafi bihaza, semoga sudah mencatat, dan setelah mencatat sudah harapkan mengumpulkan catatannya di GCR Fikih Ibadah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair ala sama'ikum. Naktafi bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.